Jawa Bravo. Tujuan pembelajaran kita adalah untuk memahami pengertian, sejarah, produk, perkembangan, dan tujuan dari jurnalistik. Dapat kita ketahui bahwa dunia jurnalistik mengalami kemajuan yang sangat pesat seiring perubahan dan perkembangan zaman. Kegiatan jurnalistik pun mengalami proses yang sangat dinamis yang ditandai dengan munculnya banyak media di internet. Mari kita coba memahami kembali tentang bidang jurnalistik ini. Jurnalistik secara umum dapat diartikan sebagai proses, teknik, dan ilmu pengumpulan, penulisan, penyuntingan, dan publikasi berita. Secara etimologis, jurnalistik diartikan sebagai laporan tentang peristiwa sehari-hari yang kita kenal dengan istilah berita. Dan secara sederhana, pengertian jurnalistik adalah kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan atau pelaporan peristiwa setiap hari. Baik, sebenarnya masih banyak lagi deskripsi tentang jurnalistik yang telah diungkapkan oleh para tokoh-tokoh jurnalis. Namun, marilah kita meninjau pengertian jurnalistik ini dari 3 sudut pandang, yaitu secara harafiah, secara konseptual, dan secara praktis. Secara harafiah, jurnalis artinya kewartawanan atau kepenulisan. Kata dasar jurnal artinya laporan atau catatan, atau jour dalam bahasa Prancis yang berarti hari. Asal muasalnya dari bahasa Yunani kuno, de jour yang berarti hari, yakni kejadian hari ini yang diberitakan dalam lembaran tercetak. Secara konseptual, jurnalistik dapat kita pahami dari 3 sudut pandang, yaitu sebagai proses, teknik, dan ilmu. Sebagai proses, jurnalistik merupakan aktivitas mencari, mengolah, menulis, dan menyebarluaskan informasi kepada publik melalui media massa. Aktivitas ini dilakukan oleh seorang wartawan atau seorang jurnalis. Sebagai teknik, jurnalistik merupakan keahlian atau keterampilan menulis karya jurnalistik, termasuk keahlian dalam pengumpulan bahan penulisan seperti peliputan peristiwa dan wawancara. Sebagai ilmu, jurnalistik adalah bidang kajian mengenai pembuatan dan penyebarluasan informasi melalui media massa, termasuk ilmu terapan yang dinamis dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan dinamika masyarakat itu sendiri. Sebagai ilmu, jurnalistik termasuk dalam bidang kajian ilmu komunikasi, yaitu ilmu yang mengkaji proses penyampaian pesan, gagasan, pemikiran, atau informasi kepada orang lain dengan maksud memberitahu, mempengaruhi, dan memberikan kejelasan. Secara praktis, jurnalistik merupakan proses pembuatan informasi atau berita dan penyebarluasannya melalui media massa. Dari pengertian ini kita dapat melihat adanya 4 komponen dalam dunia jurnalistik, yaitu informasi, penyusunan informasi, penyebarluasan informasi, dan media massa. Sekarang kita melihat tentang sejarahnya. Berbagai literatur tentang sejarah jurnalistik senantiasa merujuk pada Acta Diurna pada zaman Romawi kuno. Acta Diurna adalah papan pengumuman, sejenis majalah dinding atau mading atau papan informasi yang diletakkan di Forum Romanum agar diketahui oleh banyak orang. Secara harafiah, Acta Diurna diartikan sebagai catatan harian atau catatan publik harian. Acta Diurna awalnya berisi catatan proses dan keputusan hukum, lalu berkembang menjadi pengumuman kelahiran, perkawinan, hingga keputusan kerajaan atau senator dan acara pengadilan. Acta Diurna diyakini sebagai produk jurnalistik pertama sekaligus pers, media massa, atau surat kabar
atau koran pertama di dunia. Ini berlangsung pada masa pemerintahan Julius Caesar pada tahun 100 sampai 44 sebelum Masehi, sehingga Julius Caesar disebut sebagai bapak pers dunia. Dari kata diurna muncul kata de jour dari Prancis yang artinya hari, dan jurnal bahasa Inggris yang artinya laporan. Lalu ini berkembang menjadi jurnalisme atau jurnalistik. Sedangkan perkembangan jurnalistik di Indonesia diawali dengan komunikasi antar manusia yang sangat bergantung pada komunikasi dari mulut ke mulut. Catatan sejarah yang berkaitan dengan penerbitan media massa terpicu dari penemuan media cetak oleh Johannes. Pada zaman Belanda, beberapa pejuang kemerdekaan Indonesia menggunakan jurnalisme sebagai alat perjuangan. Pada masa ini muncul beberapa majalah, diantaranya Bintang Timur, Bintang Barat, Java Bode, dan Medan Priyayi. Pada masa pendudukan Jepang mengambil alih kekuasaan, maka koran-koran ini dilarang. Namun pada akhirnya ada 5 media yang mendapat izin terbit, diantaranya Asia Raya, Cahaya, Sinar Baru, Sinar Matahari, dan Suara Asia. Pada masa kemerdekaan Indonesia sangat membawa berkah bagi jurnalisme. Pemerintah Indonesia menggunakan Radio Republik Indonesia sebagai media komunikasi. Lalu menjelang penyelenggaraan Asia Games keempat, pemerintah memasukkan proyek televisi. Pada tahun 1962, Televisi Republik Indonesia muncul dengan teknologi layar hitam putih. Pada masa Orde Baru atau pada pemerintahan Presiden Soeharto banyak terjadi pemberangusan media massa. Pengontrolan media massa dipegang melalui Departemen Penerangan dan Persatuan Wartawan Indonesia. Nah, titik kebebasan pers mulai terasa lagi pada pemerintahan B.J. Habibie yang menggantikan Soeharto sebagai presiden. Pada masa ini banyak sekali bermunculan media massa. Seiring perkembangan teknologi komunikasi, jurnalistik media cetak semakin ditinggalkan dan beralih ke media online. Baik itu tentang sejarah dan perkembangan jurnalistik di Indonesia. Kini kita melihat kembali tujuan dari jurnalistik yang telah saya singgung pada video pengantar yang lalu. Jurnalistik berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar warga dapat mengatur dirinya sendiri. Media massa sangat membantu masyarakat dengan cara menyuguhkan berita yang terjadi di lingkungannya, sehingga masyarakat bisa mengenali permasalahan di sekelilingnya yang mungkin saja terlewatkan dari keseharian mereka. Jurnalistik berfungsi untuk membangun masyarakat. Berita yang menyuarakan kondisi kelompok masyarakat yang selama ini mengalami kesulitan dan terlupakan bisa mendorong kelompok masyarakat lain untuk membantu keluar dari permasalahan yang dialami. Jurnalistik sebagai pemenuhan hak-hak warga negara. Maksudnya, hak ini dapat berarti mendapatkan informasi yang benar dan akurat. Jurnalistik juga dapat menjadikan tolok ukur terhadap terlaksananya demokrasi dalam suatu masyarakat. Oke, terakhir kita akan melihat produk utama dari jurnalistik ini. Produk utamanya adalah dalam bentuk informasi, yaitu merupakan pesan, ide, laporan, keterangan, atau pemikiran. Yang dimaksud informasi ini adalah berita dan opini. Berita merupakan laporan peristiwa yang bernilai jurnalistik atau memiliki nilai berita aktual, faktual, penting, dan menarik. Jenis berita diantaranya adalah berita langsung, berita opini, berita investigasi, dan berita ringan. Views merupakan pandangan atau pendapat mengenai suatu masalah atau peristiwa. Jenis informasi ini diantaranya adalah kolom, tajuk rencana, artikel, surat pembaca, karikatur, pojok, dan isai. Dan opini, yaitu feature,
yang merupakan perpaduan antara berita dan views. Jenis fitur yang paling populer adalah tips, biografi, catatan perjalanan atau petualangan, dan human interest. Baik, demikian pengetahuan tentang jurnalistik yang bisa saya rangkumkan di video ini. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan.